Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sahabat Glora di seluruh Indonesia dan dimanapun berada yang bisa mengakses Glora TV melalui platform media sosial. Berharap pada hari ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pemirsa dan sahabat Glora, selamat datang di program Muslimah Insight Glora TV. Pada hari ini, kita kehadiran seorang tokoh perempuan muda yang luar biasa, yang pada hari ini juga akan memberikan banyak kisah, inspirasi, dan pencerahan kepada kita semua. Ada kesempatan juga kita nanti bisa berinteraksi dengan beliau. Saya perkenalkan Kakak Mbak Teteh Umiro Fauzia. Beliau adalah Ketua Umum KOPS HMI Wati, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, terpilih hasil Kongres HMI Surabaya beberapa pekan yang lalu ya? Betul. Selamat datang Mbak Umay, Kak Umay, yang biasa disapa dengan Umay ya. Nah ini pemirsa dan sahabat Glora, ini saya harus sampaikan bahwa kami semua yang ada di studio Glora TV, semuanya sudah mendapatkan tes bebas COVID, sehingga insya Allah kita bisa melepas masker, supaya pemirsa dan sahabat Glora bisa mengenal tamu kita pada hari ini dengan lebih jelas. Mohon izin, kita lepas masker. Ya, baik. Terima kasih Teh Umay sudah hadir di studio Glora TV. Selamat juga atas terpilih menjadi Ketua Umum Kohati PBHMI. Ini berarti Ketua Umumnya keberapa ya? Ke-24. 24. Iya, betul. Kohati lahir tahun 66. Ya, 1966. Oke, ini 24 hasil Munas ya? Iya, betul. 24. Kalau HMI 74 ya? Iya, 74. Usianya 74 ya. Oke. Jadi bisa diceritakan lebih lengkap lagi Teh Umay tentang eksistensi Kohati itu bagaimana? Iya. Terima kasih juga Kak, saya sudah diundang untuk hadir di acara ini dan bisa sharing serta berbagi untuk teman-teman yang di rumah juga, sambil mengisi waktu luang kita berpuasa kan begitu ya, daripada bengong-bengong ataupun kerjaan apa, kita sedikit Memang ada aktivis yang bengong? Banyak kayaknya. Oh banyak, aduh menyedihkan dong kalau aktivis banyak banget. Ya, alhamdulillah Kak, sejauh ini sudah 54 tahun Kohati berkiprah juga, karena memang kita adalah salah satu ex officio-nya dari Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi kita yang memang salah satunya memang expert di bidang perkaderan. Kalau kita Kohati ini adalah bagian pelebaran sayap untuk bisa mencapai tujuan dari HMI itu sendiri, dan memang kita khusus untuk wadah yang mewadahi bidang pendidikan, kemudian pembinaan, khususnya untuk kader HMI Wati seluruh Indonesia begitu. Dan selama 54 tahun Kohati berkiprah, alhamdulillah kita juga sudah ada tersebar di semua wilayah dan di semua bidang, hampir semua ada alumni dari Kohati itu sendiri. Kemudian dan banyak kader-kader yang memang berprestasi di daerah, bukan hanya dari segi akademis, tetapi juga secara profesional di bidang-bidang lain juga banyak yang sudah memang berkiprah di sana begitu. Oh begitu ya. Jadi ini kalau di total gitu mungkin sudah tidak terhitung ya alumni Kohati ya? Iya, betul. Dengan masa pengkaderan yang sudah 54 tahun ya. Jadi sebenarnya target utama Kohati itu apa sih? Ya, target utama dari Kohati adalah terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Nah, kita juga karena memang organisasi ex officio dari Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, maka kami secara tujuan selain daripada untuk mencetak muslimah mahasiswa intelektual, yaitu ranahnya Kohati begitu. Selain daripada itu, tujuan kita adalah semata-mata ya memang untuk mencapai tujuan dari HMI itu sendiri. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab untuk terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala begitu. Masya Allah. Nah ini pertanyaannya, kenapa nggak gabung aja sih dengan HMI-nya? Kenapa harus muncul KOPS tersendiri
ini meskipun ex officio tetapi Betul. ada munas gitu ya. Ya, Artinya pemilihan ketua umumnya juga melalui proses suksesi begitu kan ya. betul, betul. Eh, Kenapa harus sampai sampai ada maksudnya dikotomi gitu loh antara HMI dan Kohati gitu. Ini jadi muncul kecurigaan sepertinya kayak ada pembedaan bahwa perempuan tuh memang harus diurus tersendiri atau bagaimana? Ini selevel mahasiswa yang mungkin Betul. tingkat intelektualnya ya di atas rata-rata begitu ya. Tetap melihat persoalan perempuan itu harus dipisahkan begitu di dalam Ya, organisasi pengkaderan? sebenarnya bukan dipisahkan sih Mbak ya, mungkin lebih kepada untuk program kerjanya akan lebih luas bisa tercapai ketika memang ada lembaga khusus yang menangani begitu. Artinya Ada badan persoalan perempuan khususnya. tuh harus diurus sama perempuan begitu ya? Tidak juga, karena kan untuk wilayah-wilayah kebijakan, justru dengan adanya ex officio terpisah ini, kita bisa memiliki kebebasan yang lebih luas, ruang yang lebih luas, tetapi memang secara kebijakan, karena memang kita HMI, tetap segalanya memang kita harus saling berkoordinasi. Artinya di sini bukan hanya Kohati ataupun perempuan saja yang terlibat, tapi juga di sana ranahnya HMI begitu. Oke, oke. Kalau sejarahnya kan dulu kenapa memang Kohati ini dibentuk lembaga khusus, karena kan pada saat itu kader HMI Wati dengan memang jumlah kader HMI Wati yang mengikuti jenjang training di masuk HMI ini kan sangat banyak, dan ketika hanya ditampung oleh bidang departemen keputrian saja itu tidak cukup begitu. Oke. Banyak yang tidak bisa mendapatkan wadah untuk diakomodir wilayah-wilayah, khususnya wilayah keperempuanannya di sana begitu. Jadi ini sebenarnya udah menjadi seperti organisasi otonom tersendiri ya sebenarnya ya, karena ada Iya. suksesi, kemudian juga ada struktur yang juga sampai berjenjang sampai ke tingkat seluruh Indonesia, Iya, bahkan betul, sampai betul. ke Tingkatan level kampus. kampus ya, Mm-mm. kampus dan fakultas begitu ya. Iya, fakultas. Artinya sebenarnya kualifikasi dan prestasi ketua umum Kohati ini bisa kompetitif dong ya dengan ketua umum PBHMI-nya gitu. Iya. Ayo Umay, harus lebih baik. Ini Ya. bukan mas-manasin, kita bukan soal ini bukan persoalan pertarungan atau kompetisi laki-laki perempuan, bukan ya. Betul, Ini betul. ini kan lembaga pengkaderan kan, organisasi Iya, pengkaderan betul, ya betul. HMI itu. Jadi ya sudah, karena ada di dalam wadah organisasi pengkaderan, ya maksimalkan untuk Betul. benar-benar mengeksplorasi semua potensi yang ada. Betul. Jadi sekarang tingkat atau struktur Kohati seperti apa ya, Umay? Ya, untuk struktur Kohati sendiri, kami di tingkatan pengurus besar, kemudian ada di tingkatan provinsi namanya itu Badan Koordinasi, kemudian di tingkatan kota atau kabupaten itu namanya cabang, kemudian kalau di tingkatan turun lagi ada namanya di tingkatan yang mengkoordinir fakultas itu ada Korkom namanya koordinator komisariat, Oke. dan baru ada turunan di setiap fakultas itu komisariat begitu. Kalau dihitung kasar deh, Betul. ini Anda sebagai ketua umum level nasional, ketua umum nasional ya, ini kira-kira kader Anda seluruh Indonesia ada berapa nih? Ya, di tingkatan kami ada 20 sebaran Kohati Batko yang memang tingkat di provinsi, kemudian Jadi 20 secara di level provinsi. provinsi. Sementara kan provinsi kita ada 34 ya? Iya, betul. Jadi belum ada di semua provinsi begitu belum, ya? belum. Oh, Karena oke. ada beberapa yang masih menggabung begitu secara wilayah. Wilayahnya masih tergabung begitu. Kemudian kalau jumlah cabang sendiri kurang lebih kita sudah ada 203 cabang yang 203. ya yang Sementara tingkatan seluruh kota, kota. kabupaten, seluruh Indonesia itu ada 514 kota kabupaten, tapi tidak semuanya memang ada kampusnya sih ya. Iya, yang terhitung penuh, sudah penuh. Karena memang masih ada beberapa yang masih persiapan. Dan satu cabang ini kan banyak juga komisariatnya. Ada yang sampai satu cabang ini sampai 54 komisariat itu ada setiap daerah. Satu cabang, jadi dikalikan 213. Betul. Jadi kira-kira kader Anda berapa ya? Puluhan ribu bisa Wah, jadi. Masya Allah, Ya. ini Anda tokoh muda luar biasa nih ya. Dan saya tahu tuh Alhamdulillah. suksesi di Munas tuh nggak mudah. Itu kalau di Munas Kohati juga ada lempar-lempar kursi nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak Oh, ada, nggak ada. alhamdulillah. Tapi kemarin kongres masih ada lempar-lempar kursi juga. Ya, Aduh. bagian dari dinamika. Bu. Itu tradisi atau hobi sih? Karena hal-hal yang begitu tidak bisa kami kontrol begitu kan, Oke. karena kan setiap kultur dari masing-masing daerah kadang berbeda kan begitu. Oke, pemirsa dan sahabat Glora, ini menariknya dari Kohati itu, menariknya dari Kohati ini adalah mereka ini juga ada proses pelatihan suksesi. Tadi sudah disebutkan, jadi ada Munas untuk memilih calon ketua umum gitu. Dan di Munas ini yang kita coba nanti gali lagi itu seperti apa sih Munas Kohati. Artinya di situ pasti mereka juga mulai udah belajar membangun aliansi,
melakukan konsolidasi, gitu ya, Betul. Teh ya. Kemudian ada bergening-bergening politik, gitu. Begitu ya, Teh? Coba bisa diceritakan tentang seperti apa sih? Ini nggak kebayang nih ya, gitu. Jadi ini level mahasiswa perempuan, gitu. Ternyata mereka ini pengkaderan strategi taktik dan politiknya udah jalan ini ya. Wah, ini sampai jadi ketua umum nih, ini pasti jago nih politiknya nih. Gimana, Weh? Iya, sama saja sebenarnya karena kan memang walaupun kita ada pemilihan untuk ketua umum melalui jalur musyawarah, voting begitu, sesuai dengan memang jumlah dari utusan, tetapi biasanya memang yang kami lakukan ini pendekatan terlebih dahulu kepada cabang, ya pendekatan yang kami lakukan pendekatan emosional dan lain sebagainya. Kalau secara politiknya di Kohati masih sesuai dengan ya politiknya perempuan lah begitu. Pendekatan dari hati ke hati Oh gitu. begitu. Ya Nah, kalau itu sudah justru sebenarnya politik cerdasnya seperti itu. Gitu. ya Jadi tidak kalau ada, ya alhamdulillahnya masih tidak ada yang kalau politik kan udah syarat dengan uang dan lain sebagainya ya, money begitu politik dan ya? sebagainya Wah, begitu. kita harus berdiskusi kalau Anda masih Ya Oke. yang sejauh ini yang memang kita kadang kalau melihatnya politik kayak gitu kan, apalagi perihal prosesi pemilihan dan lain sebagainya, masih menggunakan ada cara-cara yang seperti itu kadang digunakan. Tetapi ya alhamdulillah untuk di Kohati sendiri, kami kemarin memang sebelum pelaksanaan, kita sudah ada penandatanganan fakta integritas bahwa memang kita bersih dari money politik begitu. Ya memang yang digunakan pendekatan-pendekatan secara personal, kemudian pendekatan-pendekatan secara emosional begitu. Iya, iya memang money politik ini sebenarnya lebih lebih gawat daripada COVID sebenarnya. Karena COVID dihitung rentang waktu 7 sampai 10 tahun bisa mereda. Ini money politik bisa sepanjang sejarah manusia itu ada gitu loh. Ya, Jadi ini betul. penyakit kronis sebenarnya kalau money politik gitu. Tetapi yang menjadi stressing ya, Teh Umay ya, bahwa ternyata pengkaderan umat gitu melalui HMI Betul. ini sudah berjalan sedemikian Alhamdulillah. lama, sudah puluhan tahun ya, 54 tahun untuk yang Kohati. Artinya sampai saat ini teman-teman generasi muda nih, teman-teman mahasiswa itu masih memiliki semangat ya, semangat untuk masuk dalam pengkaderan dan pergerakan begitu ya. Artinya kan idealisme masih ada. Gimana kalau menurut Anda? Ya, karena kan sebenarnya di samping dari memang sekarang era disruption, teknologi dan lain sebagainya, kadang kalaupun tidak dari individu, misalkan dari individu yang tidak mau, tapi kan dari orang tua ini dirasa bahwa tidak hanya training ya, pendidikan tentang yang memang berbasisnya ada Islamnya itu dirasa sangat penting karena sebagai dasar ataupun sebagai pembenteng ya gitu dari ya sekarang dengan arus globalisasi, pertukaran kultur yang memang tidak bisa kita cegah begitu kan. Nah, maka bukan hanya sekedar pendidikan Islam tetapi juga organisasi mahasiswa yang memang berbasisnya Islam ini sangat diminati juga dan hanya memang PR besar untuk organisasi kita bagaimana kita tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak tertinggal begitu sesuai dengan apa yang memang digemari oleh ya generasi sekarang begitu. Anda dan teman-teman kesulitan nggak merekrut kader baru? Untuk saat ini cukup memang mengalami sedikit Tantangan berat. tantangan karena kan secara kualitas ataupun secara kuantitas kita juga mengalami sedikit penurunan begitu ya. Tadi dengan banyaknya sekarang ya anak-anak muda itu anak-anak milenial lebih tertarik ya organisasi yang memang lebih jelas konkret menawarkan secara profesionalnya mereka nanti bisa menjadi apa, kemudian hobi mereka diasah nantinya bisa menjadi peluang kerja, nah begitu-begitu kan yang memang lebih diminati atau digemari oleh mahasiswa sekarang. Nah itu yang memang menjadi PR besar untuk kita. Sebenarnya kalau berbicara HMI, Kohati, kita sudah ada lembaga profesi yang memang ya cukup lengkap lah dalam sistem kita, dalam sistem perkaderan kita. Hanya saja ya karena memang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini yang menjadi PR besar dan tantangan kita saat ini, bagaimana agar tetap kita modernisasi organisasi tetap jalan, tetapi nilai-nilai ataupun kultur yang memang ada dalam organisasi kita bisa tetap penanaman nilainya ini tetap ada begitu. Jadi tantangan yang dihadapin itu selain tadi itu orientasi dari anak-anak muda yang mungkin sekarang jauh lebih pragmatis begitu, sehingga mereka mungkin untuk hal-hal yang sifatnya
pergerakan yang outputnya mungkin lama baru dirasa, itu jadi tantangan. Nah ini mensiasatinya gimana, Kohati? Iya, salah satunya untuk Kohati ke depan khususnya memang kita ingin ada permajaan organisasi ya, modernisasi organisasi tadi. Bukan hanya dari segi pengelolaan manajemen sumber daya manusianya, artinya memang harus semua ini melek teknologi begitu kan. Terus kemudian dari pengelolaan organisasi kita, pentrainingan yang lebih modern, kemudian sistem big data ataupun yang memang secara pengelolaan organisasi kita jauh lebih simple, efektif dan efisien. Kemudian secara grand design wajah Kohati memang harus secara eksistensinya ini lebih milenial banget begitu, lebih peremajaan lagi lah organisasinya. Mungkin itu sih yang memang ke depan menjadi fokus garapan juga untuk Kohati. Wow, luar biasa pemirsa dan sahabat Glora. Ini baru paparan awal nih dari perempuan muda Umay dari Banjar gitu ya. Menceritakan tentang kiprah anak muda perempuan masa kini melalui organisasi yang ditekuninya. Kita kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Masih bersama Umiro Fauzia, Ketua Umum Kohati PB HMI yang hadir di tengah kita pada hari ini. Teh Umay, luar biasa tadi yang sudah dipaparkan ya tentang eksistensi HMI ini, kayak Anda udah paham betul ya, itu yang menjadi syarat lolos tuh jadi ketum Kohati PB. Saya ingin mendapatkan perspektif dari Anda gitu, tentang bagaimana sih pandangan Anda tentang eksistensi perempuan di Indonesia saat ini secara keseluruhan. Apakah sudah mendapatkan hak dan bisa menjalankan, kalau kewajiban oke ya gitu, sudah mendapatkan hak sesuai dengan haknya gitu, atau bagaimana dari pandangan anak muda nih, tokoh perempuan muda nih? Iya. Kalau menurut pandangan dari kami sendiri sebenarnya kan kalau berbicara mengenai perempuan dan problematikanya itu kayaknya tidak akan selesai. Sampai akhir zaman pun akan selalu ada begitu problematika yang dihadapi oleh perempuan. Maka dari sini kita juga sebagai sesama perempuan kadang kita juga masih merasa bahwa ada beberapa hak yang memang perempuan ini seharusnya dapatkan masih belum. Baik itu di tataran keluarga misalkan ya, miniatur kecil lah dari sebuah negara begitu. Terlebih lagi dengan beberapa aturan-aturan yang memang di beberapa bidang, sektor bidang yang ada di pemerintahan misalkan, kemudian di keseimbangan negara sendiri begitu yang memang memperhatikan untuk kebutuhan-kebutuhan, kewajiban ataupun dari hak-hak perempuan itu sendiri, ya beberapa memang belum terakomodir dengan baik begitu. Tetapi juga yang paling penting di sini bahwa kan tidak semua perempuan ini memiliki kesempatan untuk bisa speak up begitu kan ya. Belum, tidak semua
bisa memiliki kesempatan untuk bisa memperjuangkan orang lain begitu. Nah, kalau bagi saya sendiri, kita yang memang sedang ada dalam posisi bisa membantu orang lain, khususnya memang perempuan, harapannya sih kita bisa sama-sama untuk bisa kolaborasi. Kadang kan kalau sudah perempuan misalkan dapatkan posisi apa, tetapi kita lupa bahwa ada perempuan yang lain perlu kita bantu begitu. Dan kadang persaingan antar perempuan dan lain sebagainya ini kan juga masih terjadi. Jadi woman support woman ini yang perlu kita galangkan bersama begitu. Dan ketika memang Indonesia ini perempuannya saling mendukung, saya pikir ya kita bisa sama-sama mengangkat harkat martabat perempuan dan melindungi seluruh perempuan Indonesia. Ya, ini menarik nih, ada quotation woman support woman tuh ya. Karena ada juga pandangan menyebutkan sebenarnya tidak ada masalah dengan perempuan Indonesia. Karena di struktur politik Indonesia yang tertinggi itu pernah ada perempuan. Ibu Megawati pernah menjadi presiden wanita di perempuan di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini kan di konfigurasi kabinet itu menteri perempuan justru menduduki pos-pos penting ya, menteri ekonomi, menteri keuangan, kemudian menteri luar negeri, gitu kan, menteri tenaga kerja, begitu kan, kemudian ada menteri perempuan, menteri tenaga kerja, menteri sosial, Ibu Risma yang baru saja mengisi PAW PAW di kabinet. Artinya sebenarnya kalau dari hak politik gitu ya, hak politik sebenarnya perempuan Indonesia mendapatkan haknya dengan semaksimal mungkin ya. Karena di Amerika Serikat saja yang menjadi bapaknya demokrasi itu belum pernah ada presiden perempuan kan, baru sekarang lah wakil presidennya Kamala Harris perempuan gitu. Artinya ada bagian lain posisi perempuan di Indonesia itu yang sebenarnya sudah sangat maksimal ya. Begitu juga kita lihat di banyak lini profesi gitu ya. Itu bupati, wali kota, gubernur, para CEO, direktur gitu kan diisi juga oleh perempuan gitu. Muncul juga pertanyaan bahwa sebenarnya persoalan perempuan itu sebenarnya datangnya bukan dari eksternal. Tapi justru datang dari internal perempuan itu sendiri gitu ya. Seperti halnya di dunia politik ya. Meskipun tadi ada disebutkan ya Ibu, kita pernah mendapatkan presiden perempuan gitu ya. Tetapi secara rata-rata jumlah perempuan yang terlibat aktif sebagai politisi itu ternyata nggak banyak. Ya, di parlemen aja sampai ada program afirmasi action gitu ya, 30% partai harus mencalonkan perempuan sebagai calon anggota legislatif gitu. Tapi tetap saja gitu loh, di parlemen jumlah politisi perempuannya tidak masih dibilang ya persentasenya berimbang pun belum gitu kan gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang kualitas. Teteh, ini kan untuk menjadi ketum Kohati ya, PBHMI gitu, melalui Munas, yakin banget deh, ini Anda pasti jago nih bikin aliansi. Karena kalau nggak jago bikin aliansi nggak mungkin menang, nggak mungkin terpilih gitu ya. Karena di Munas itu kan ada strategi dan taktik gitu kan, bagaimana membangun aliansi, bagaimana mecah aliansi, bagaimana melakukan konsolidasi, Betul. Bahkan bergening politik lah gitu ya, dengan utusan-utusan untuk kemudian mengumpulkannya menjadi suara kemenangan. Gitu kan. Ini artinya sebenarnya teman-teman yang menjadi ketum Kohati PB ini udah belajar politik nih sejak awal. Apalagi kalau dari level komisariat, cabang, gitu ya, jadi Kohati cabang, Kohati Bat itu semakin gape lah gitu kan, gitu ilmu tadi itu konsolidasi dan aliansinya dan pemenangannya terutama seperti itu. Tetapi nih Teh, saya lihat ya, ini ketum Kohati PB itu kok jarang malah jadi politisi. Padahal mereka punya modal ya, strategi dan taktik yang luar biasa. Ini ada fenomena apa nih Teh? Bisa diceritakan Teh? Iya, mungkin karena memang di kami ini tidak terlalu dalam pendidikan di kami ataupun jenjang training di kami tidak terlalu yang memang bahasan tentang politiknya itu terlalu ini ya begitu. Mungkin secara mindset tetapi dipraktekkan Teh. Iya. Sebenarnya sama aja Teh.
itu secara aja nggak pernah praktek itu hilang teh. Tapi kalau dipraktekkan, nah itu biasanya yang lebih ya tertanam lama tuh di benak tuh teh. ya mungkin kan karena juga kalau sudah langsung terjun di dunia memang yang politik real begitu kan, itu juga tidak ya misalkan ada beberapa hal menjadi pertimbangan yang mungkin secara kapasitas dari diri kami begitu tidak terlalu bisa untuk mendukung. Misalkan begini kan, yang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang politisi ini juga perlu perlu tekad yang kuat, kemudian dan cost yang kuat juga begitu. Nah, salah satunya mungkin kenapa dari kami pun belum ada yang bisa menduduki posisi-posisi tersebut karena kan kadang kita terkalahkan dengan orang yang memang lebih banyak cost politiknya yang mereka ya modal untuk politiknya lebih banyak begitu. Kayaknya kita mesti diskusi politik nih. Ya. Artinya tuh ya dibutuhkan support pendanaan. Betul. Gitu ya. Ini pendanaan bukan untuk money politik loh ya. Iya, Bukan betul. money politik, tetapi ya setidaknya menyetak baliho lah, Betul. bikin kaos lah gitu ya, atau Operasional. ya operasional lah, riwari ke sana kemari ya, itu kan semua ada budgetnya seperti itu. Tetapi banyak juga bukti dari lapangan bahwa para caleg juga yang dengan modal dana besar itu juga belum tentu lolos. Betul. Artinya di sini kan ada kombinasi yang besar antara kemampuan melakukan pemenangan begitu, yang mengandalkan strategi dan taktik, kemudian luasnya jaringan yang dimiliki gitu. Selain juga kita bicara soal dana. Tapi ini deh, itu kita berarti ngomong soal pemenangan. Iya, betul. Tetapi yang lebih distraksikan di sini adalah ini kan lembaga pengkaderan ya, lembaga pengkaderan berarti kan menghasilkan para kader-kader yang mumpuni gitu kan, yang tentunya itu diharapkan bisa serta menjadi agen Perubahan betul. Masyarakat menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu kan termasuk di dalamnya adalah persoalan politik, gitu kan. Artinya kalau kita masuk ke dunia politik, kita kemudian melakukan melahirkan undang-undang yang semakin memberikan perbaikan dan kemajuan di masyarakat. Nah, itu kan juga bagian dari tadi membawa masyarakat yang menjadi lebih baik. Artinya kalau itu yang menjadi legislator. Legislator itu apa sih? Legislator itu adalah sebenarnya para pemikir. Mereka itu harus bikin undang-undang. Betul. Nah ini kan ladang garapnya adik-adik nih mestinya. Sudah aktivis, mahasiswa, setiap hari berdiskusi dengan hal-hal yang berat soal masyarakat, tentang persoalannya dan segala macam gitu kan, tantangannya. Ini sebenarnya inline banget gitu loh dengan kebutuhan untuk kebutuhan untuk atas kemampuan membuat undang-undang. Ini jangan lari dari situ mestinya. Teh. Ini nunut konten buat pengkaderan. Ya mungkin karena juga di kita ini masih banyak yang beranggapan, khususnya juga karena kan kalau perempuan kan sudah nantinya kan sudah ketika sudah berumah tangga dan sebagainya, nah kadang ada penghalang-penghalang di situ. Masih ada yang beranggapan bahwa ya tadi disampaikan di awal bahwa politik ini terlalu ya untuk perempuan ini bukan tempatnya lah untuk di wilayah-wilayah karena itu udah syarat dengan ya banyak contoh-contoh, misalkan ada beberapa kasus-kasus misalkan ketika perempuan sudah berada di wilayah politik begitu kan. Ada hal-hal yang seharusnya tidak terjun di sana, kemudian tergoda apa begitu. Nah itu yang memang stigma-stigma yang masih pencerdasan untuk politik sendiri di kami khususnya masih belum sampai di sana begitu. Tadi saya pakai idiomnya woman support woman. Nah, termasuk berarti ini Kohati harus support juga nih para politisi perempuan ya. Iya. Itu apalagi alumni dari HM. Teh, saya juga mau tanya lagi nih. Menurut Teteh nih ya, dengan segala macam hal yang sudah dilakukan banyak perempuan Indonesia, termasuk pengkaderan para perempuan muda ini bisa menjadi modal besar nggak sih untuk Indonesia itu punya target menjadi salah satu pemain dunia gitu loh, biar kita nggak jadi pelanduk terus deh Teh. Menurut Teteh gimana? Iya,
ketika dulu mungkin kenapa sekarang Indonesia kita ini masih disebut dengan negara berkembang, mungkin karena kan orang-orang tua zaman dulu juga orang tua kita tidak berpendidikan tinggi, tetapi dengan sekarang posisinya kita nih calon-calon ibu ini pendidikannya tinggi, tidak menutup kemungkinan untuk ke depan ya sumbangsi dari perempuan karena kan perempuan madrasah pertama dan ketika memang ibu-ibunya ini berkualitas, cerdas, kita sangat mumpuni sekali untuk ke depan bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara maju gitu. Oke. Terus perempuan menjadi ujung tombak. Ujung tombak, ya peradaban. Separuh Indonesia. Ya, kan negara hancur juga apabila perempuan hancur kan begitu. Oke, pemirsa dan sahabat Glora, kita masuki lagi, kita akan masuk kepada segmen ketiga, segmen yang lebih seru lagi. Pemirsa, sahabat Glora, dimanapun berada, kita masih bersama dengan Tete Umay. Kita masih membahas tentang perempuan dan gerakan mahasiswa, gitu ya. Ini yang bertanya tidak saya saja. Ini netizen, ini sudah berebut bertanya, tapi saya harus batasi nih karena waktu juga waktu kita juga dibatasi. Jadi kita membuka sesi interaktif dengan netizen dimanapun berada yang sebelumnya sudah menyampaikan pertanyaan di Instagram kami kan. Nah, ini pertanyaannya saya sampaikan. Oke, ini pertanyaan pertama dari yang bertanya ini laki-laki namanya Rahman gitu kan. Rahman dari Medan. Ini karena maskernya dibuka. Rahman dari Medan. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, seberapa besar peluang perempuan terlibat dan memegang kursi kepemimpinan politik di Indonesia? Satu pertanyaan ini dari Rahman Medan. Silakan, Kak Teh. Seberapa besar peluang perempuan untuk menduduki posisi politik di Indonesia menurut Anda? Iya, menurut saya peluangnya sangat besar kan begitu. Karena kalau dilihat dari memang sekarang zamannya juga sudah eranya teknologi dan memang saya rasa untuk hal-hal politik itu ya sudah. Nah, ini juga memang perlu adanya pencerahan lah begitu, pendidikan politik, edukasi tentang politik kepada generasi milenial. Kadang kan memang organisasi kita saja nih, yang organisasi mahasiswa, mahasiswi
kan sudah terlabeli dengan organisasi politik dan organisasi agama, dan itu kan memang kalau untuk generasi milenial khususnya perempuan ini kan yang terasanya sudah kaku sekali begitu, bukan jiwanya lagi mereka masuk sana, dan ini memang peluangnya sangat besar karena memang apalagi ketika kita sudah difasilitasi dengan adanya 30% untuk perempuan bisa masuk, bahkan kalau misalkan bukan hanya 30%, 50% pun sebenarnya sah-sah saja begitu kan untuk bisa masuk dan kita terlibat di dalam politik itu sendiri. Memang tinggal bagaimana tetap ada edukasi kepada masyarakat, kemudian terhadap perempuan dan kaum milenial yang memang sekarang, bahwa politik, kita masuk ke dunia politik itu sebuah keharusan, di mana yang memang ketika kepentingan khususnya untuk perempuan sendiri itu bisa terakomodir dengan mudah ketika ada kaum-kaum intelektual tadi, kemudian yang memang sudah memahami bahwa hak perempuan seharusnya seperti apa ketika menjadi seorang perwakilan di wilayah politik. Nah ini bisa jangan sampai misalkan dengan kayak sekarang kan gitu, kita ngedorong untuk RUU PKS yang memang itu salah satunya manfaatnya untuk perempuan saja, ini sangat susah begitu kan, karena mungkin di atas ini ada siapa ya, betul, di atas ini kita bisa ke siapa minta tolong. Nah ketika memang ada yang sama-sama bisa memperjuangkan tadi mungkin ya woman support woman, siapapun yang sudah ada berdiri di atau duduk di kursi yang memang bersinggungan dengan hal-hal yang untuk memperjuangkan perempuan, ini saling bersinergis karena tidak semua perempuan bisa dapat kesempatan untuk itu. Teteh, ini pertanyaan satu lagi dari Fajri Jogja. Lu kok laki-laki lagi? Ini kita bicara soal perempuan ternyata, tapi bagus lah kalau laki-laki ini ya mengikuti diskusi perempuan gitu ya. Biar mereka semakin paham lah gitu bagaimana cara mensupport perempuan gitu ya. Teteh, ini pertanyaannya, seberapa besar peluang perempuan, bagaimana pandangan kakak sebagai Ketum Kohati PBHMI tentang hubungan Partai Gelora dan HMI? Wah, ini pertanyaan tendensius banget ini. Silakan Teh, silakan. Ya, sebagai Ketua Umum Kohati PBHMI, tentu karena memang organisasi kami, Himpunan Mahasiswa Islam dan Kohati ini adalah organisasi yang memang independen. Kami adalah organisasi perkaderan dan organisasi mahasiswa, dan kami tentu saja bersilaturahmi dan membuka ruang kepada siapapun yang memang karena kita kan masih dalam tahap belajar, namanya mahasiswa kan, kita masih tahap belajar, dan semuanya yang sekiranya memang bisa ada nilai manfaat untuk gerakan mahasiswa, kemudian untuk gerakan-gerakan perempuan, tentu kita menjadi kita sangat bersyukur sekali ketika ada teman sharing dan lain sebagainya, bisa berbagi lah, saling berbagi terkait informasi apapun, bahkan untuk khususnya untuk gerakan perempuan ke depannya begitu. Ya, terlebih juga kita saat ini kan bisa belajar juga tentang dunia-dunia ya perihal-perihal politik, bagaimana memang seharusnya perempuan juga membangun ataupun ikut terlibat di dalam dunia politik, kemudian pencerdasan edukasi yang bisa kita pelajari begitu kan, bagaimana ikut terlibat lah dalam kontestasi politik begitu. Dan tentu saja dengan tokoh-tokoh mungkin di Gelora yang selama ini kita kenal, yang memang sangat enak sekali ya untuk diajak sharing dengan ya Bang Fahri, kemudian Bang Anies juga yang memang expert lah di bidang perpolitikan, khususnya sudah menjadi tokoh di. Itu bisa diundang jadi narsum di Kohati. Ya mudah-mudahan sih untuk Partai Gelora sendiri ke depannya bisa ikut mewarnai dan mensuksesi dalam mewujudkan pemilu yang memang berkualitas dan berintegritas ke depannya. Disupport juga oleh pelatihnya ya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Wah, ini banyak sekali nih yang tertarik dengan diskusi kita pada hari ini. Ini pertanyaan datangnya dari ini dari Prima. Wah, ini kalau Prima dari Jakarta. Ini Prima mudah-mudahan perempuan ya. Ini perempuan atau laki ini Prima nih. Oke, ini adanya kewajiban partai politik untuk menyediakan calon anggota legislatif bagi kaum perempuan. Apakah menurut Anda hal tersebut membuat peran perempuan di Indonesia semakin dibutuhkan atau justru hanya mereduksi jati diri peran perempuan sebagai istri dan ibu? Silakan. Iya.
eh, terlepas dari memang kalau peran perempuan dan ibu kan, perempuan sebagai ibu ataupun sebagai istri kan memang sudah menjadi sebuah kewajiban kan begitu. Apalagi memang banyak sebenarnya bidang-bidang lain yang juga bisa digeluti oleh seorang perempuan. Tetapi memang untuk tadi ya, untuk bisa menempati wilayah-wilayah itu memang perlu kesadaran bahwa ya itu bukan hanya sekedar ganti profesi ataupun alih profesi dari kewajiban itu tadi begitu. Tapi ya itu salah satu menjadi eh, apa namanya, sumbangsi lah bakti kita untuk ya kalau di Kohati kan juga fungsi seorang perempuan juga kan ada sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai ibu dan anggota masyarakat yang profesional. Jadi bagian dari kita bisa ikut berpartisipasi dalam ranah-ranah perpolitikan itu juga salah satu sumbangsi ya kita sebagai anggota masyarakat begitu. Bukan menghilangkan ataupun mereduksi tadi ya tugas-tugas kita secara kewajiban sebagai seorang perempuan. Luar biasa, Umiro Fauzia, yang biasa disapa oleh dengan segala paparannya yang disampaikan pada kita pada hari ini. Ini kakak Imai usia berapa? 27 sekarang. 27. Sudah ada calon? Fokus dulu. 27 tahun, Ketua Umum KPPB HMI yang sudah hadir di tengah kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami berharap ini bukan yang terakhir dan kita bisa sambung dengan banyak diskusi-diskusi bersama dengan teman-teman Kohati. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Kak. Glora TV, salam buat teman-teman Kohati di seluruh Indonesia. Ya. Demikian pemirsa dan sahabat Glora, program Muslimah Insight yang menghadirkan Ketua Umum Kohati PBHMI Umairah Fauzia pada hari ini. Berharap banyak hal yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita pada hari ini dan menjadi semangat serta inspirasi terutama bagi perempuan-perempuan muda Indonesia saat ini. Harap di bulan suci Ramadan ini kita tetap dapat beraktivitas, kita tetap memberikan kontribusi dan kita tetap dapat menebarkan kebaikan di sekitar kita semua. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.